Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema menciptakan generasi idaman bangsa. Tentu saja kita semua orang-orang tua menggantungkan harapan pada pemuda, bukan kepada orang. Mungkin barangkali hanya menunggu waktu saja, tetapi pemuda tentu saja masih banyak terbentang usia di hadapannya. Lantas bagaimanakah kita menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Kang Rasid akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu allati hasanatuhu la tuqsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wat tuqa, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, Sayyidina Ali mengungkapkan satu pepatah kepada kita tentang pemuda. Subhanul yaum rijalad. Sekarang pemuda, esok jadi pemimpin. Bahkan tentang pemuda sudah tidak asing bahwa mereka adalah tulang punggung negara, tulang punggung bangsa, tulang punggung sebuah keluarga. Pemuda mereka masih kuat jiwanya, kuat badannya, dan masih panjang harapannya. Maka dalam hal ini Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda. Allah menyampaikan dalam satu ayatnya surat Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Kami, kata Allah, akan menceritakan sebuah kisah kepada engkau wahai Muhammad dengan sebenar-benar kisah. Kisah apa itu? Innahum fityatun amanu. Mereka itu yang ada di dalam gua yang sekarang berada di Jordania itu adalah seorang pemuda, segerombolan pemuda, sekelompok pemuda, fityatun amanu birabbihim. Mereka di dalam hatinya teguh keimanannya kepada Allah. Fityatun amanu birabbihim, bahkan wajidnahum huda, aku tambahkan petunjuknya bagi mereka. Kalau boleh kita lihat dalam ayat itu, naba'ahum, kami akan ceritakan. Dibentuk dalam fi'il mudhari, berarti peristiwa itu telah terjadi yang lalu dan akan terjadi sekarang. Biasanya pemuda itu sering mengadakan pergerakan yang sangat dahsyat, pergerakan yang mencengangkan, bahkan pergerakan yang membuat negara ini merdeka. Kita ingat Sumpah Pemuda, kita ingat Bung Tomo yang membakar yel kemerdekaan di negeri ini. Semua pemuda. Maka dalam konteks itu, katakan dalam ayat tadi surat Al-Kahfi, fityatun, pemuda itu adalah fata. Sayyidina Ali mengomentari tentang pemuda itu, al-fata laisa kana abi, walakin al-fata kana hanada. Pemuda itu bukan oh bapakku di sini, oh ibuku di sini, oh kekayaanku di sana. Tapi yang pemuda itu kana hanada, nih aku pemuda. Dia hebat jiwanya, dia hebat keberaniannya. Itulah yang disebut dengan pemuda. Melihat kisah dalam kisah Ashabul Kahfi, musafir pergi ke tempat Ashabul Kahfi, mereka adalah sekelompok pemuda yang punya kedudukan yang tinggi di satu kerajaan. Yang satu penasehat raja, yang satu seorang jenderal, yang satu adalah seorang kodi. Semua punya posisi dalam kehidupannya. Namun dia tidak mau dibelenggu oleh rajanya, karena rajanya waktu itu minta menjadi Tuhannya. Maka dia menolak, memberontak batinnya, Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan kemewahan itu, dia tinggalkan kerajaan itu, pergi ke sebuah gua untuk menyelamatkan dirinya. Ini yang disebut dengan pemuda yang selalu diceritakan dalam Al-Quranul Karim, bahwa yang disebut dengan pemuda yang hebat jiwanya, yang pola pikirnya dahsyat untuk menggelorakan sebuah pergerakan yang merdeka adalah merdekakan dulu batinnya, baru lahirnya.
Sehingga Allah menegaskan dalam konteks ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum, Allah tidak akan bisa mengubah suatu pemuda, Allah tidak akan mengubah suatu pergerakan pemuda kecuali dirinya dulu minta berubah. Jiwanya dulu yang harus dirubah. Maka kami bangga dengan pemuda Indonesia. Mereka adalah pemuda yang penuh harapan, pemuda yang penuh tumbuh, cita-cita yang tinggi. Pingin Indonesia menjadi Indonesia yang badatun, thayyibatun, warabbun ghafur, Indonesia yang penuh dengan kedaraan. Syarat mutlak menjadi seorang pemuda yang sekarang pemuda dan besok jadi pemimpin adalah benamkan keimanan di hati pemuda itu. Maka para ulama mensinyalir tentang keimanan itu bahwa sering terjadi degradasi moral. Dia sholat di masjid, dia ibadah di masjid, bahkan dia belajar agama, bahkan dia melakukan sedekah dan zakat fitrah, bahkan saum. Tetapi di luar lapangan dia seolah-olah tidak pernah melakukan sholat. Dusta iya, fitnah iya, melakukan aniaya iya, menyebarkan kemaksiatan iya. Ini adalah kondisi sekarang. Itu adalah tantangan. Bila mana tantangan datang, maka itu adalah suatu tangga untuk mendapatkan jadi pemenang. Maka Allah menegaskan kepada kita, kalau mau melakukan menjadi pemuda yang besok jadi pemimpin, adalah perhatikan dulu jiwanya. Jiwa itu terdapat di dalam dada. Dan makanannya adalah ibadah. Allah menyampaikan dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2 menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa pemuda yang selalu taat kepadanya, selalu menggantungkan bergelayut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih solusi pemuda itu. Pergerakannya jadi aman, cita-citanya jadi selamat, kemudian menjadi pemimpin besok, pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena di dalamnya adalah ada takwa. Sumber takwa banyak, ibadah iya, saum iya, belajar agama iya, tentang kehidupan juga iya. Bahwa modal utama untuk melakukan pergerakan, menjadikan pemuda pemimpin untuk esok adalah perhatikan, benamkan keimanan di dalam batinnya. Allah, ternyata pemuda memiliki level yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti kelak akan ada 7 golongan, di mana pada saat itu semua tidak mendapatkan naungan kecuali 7 golongan ini. Salah satunya adalah para pemuda, di mana dia dalam usia mudanya selalu melakukan ibadah kepada Allah. Nah, tugas kita lantas bagaimanakah menciptakan pemuda-pemuda yang konsisten beribadah kepada Allah? Insya Allah kita akan sampaikan pada segmentasi berikutnya, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Salatullah salallahu ala Rasulillah.